Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aminatun Urfa dari kelas 5C. Di sini saya mendapatkan materi bangun ruang. Untuk subbab yang pertama yaitu membuat kubus dua dimensi. Contoh 1, buatlah kubus dua dimensi dengan panjang rusuk 5 satuan. Langkah penyelesaiannya yang pertama, buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebra-nya atau di sini saya menggunakan GeoGebra online. Kemudian klik tool regular polygon atau di sini segi N beraturan. Kemudian buat dua titik dengan jarak 5 satuan. Saya membuat titik pertama di 1,6, kemudian titik kedua di 1,1. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini, dan karena kita akan membuat kubus yang bentuk permukaan sisinya adalah persegi, maka kita isikan 4, kemudian oke. Maka akan terbentuk persegi seperti ini. Kemudian kita buat vektor U dengan mengklik vektor atau di sini vektor di antara dua titik. Kemudian kita letakkan vektornya di tempat yang kita inginkan seperti ini. Kemudian kita membuat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan mengklik translate by vector atau di sini translasi objek oleh vektor. Kemudian kita klik titik A, kemudian vektor U, titik B, kemudian vektor U, titik C, kemudian vektor U, titik D, dan vektor U. Maka akan terbentuk titik-titik sudutnya seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik sudutnya menggunakan tool polygon. Seperti ini. Kita hubungkan hingga terbentuk kubus. Ini adalah kubus dua dimensi dengan panjang rusuk 5 satuan. Kemudian kita bisa merubah warna pada bidang sisinya dengan cara kita klik kanan pada bidang sisinya, kemudian di sini ada pengaturan atau properties, kemudian di sini ada color atau di sini warna. Kemudian kita ganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Misal di sini warna hijau, kemudian kita X, maka warnanya akan berubah seperti ini. Untuk bidang sisi yang lain dengan cara yang sama, kita bisa mengubah warnanya. Misal di sini pilih warna biru seperti ini. Untuk contoh yang pertama sudah selesai, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Buatlah kubus dua dimensi dengan panjang rusuk 4 satuan. Caranya sama seperti tadi. Kita pilih tool segi N beraturan. Kemudian kita buat dua titik dengan jarak 4 satuan. Misal di sini titik yang pertama 1,5, maka titik yang kedua 1,1. Kemudian isikan 4, kemudian oke. Kemudian kita buat vektor U, tempatkan sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Kemudian kita klik translasi objek oleh vektor, kita klik titik A, kemudian vektor U,
titik D, kemudian vektor U, titik C, kemudian vektor U, dan yang terakhir titik B, kemudian vektor U. Kemudian seperti tadi kita hubungkan titik-titiknya menggunakan tool polygon. Seperti ini. Ini adalah kubus 2 dimensi dengan panjang rusuk 4 satuan. Kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu membuat unsur tabung. Contoh yang pertama, buatlah tabung dengan tinggi 7 satuan. Langkah-langkahnya: seperti tadi, kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya atau GeoGebra online seperti ini. Kemudian kita buat slider untuk jari-jari alas tabung. Di sini ada luncuran atau slider, kemudian kita tempatkan di tempat yang kita inginkan seperti ini. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk namanya kita ubah menjadi R, jari-jarinya. Di sini saya ingin jari-jarinya 3 atau diameternya 6, maka di sini R sama dengan 3. Kemudian untuk intervalnya kita isikan juga sesuai yang kita inginkan. Misal di sini minimumnya 1 dan maksimumnya 5. Kemudian kenaikannya itu misal 0,5. Kemudian oke. Maka sudah terbentuk slidernya seperti ini. Kemudian kita buat slider untuk tinggi tabungnya. Caranya sama. Kita tempatkan tempat yang kita inginkan seperti ini, maka akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Kemudian untuk namanya di sini saya ganti menjadi T untuk tinggi tabung. Dan karena di soalnya tadi diminta tingginya 7 satuan, maka di sini T-nya sama dengan 7. Untuk intervalnya minimumnya saya ambil 1, untuk maksimumnya 10, dan untuk kenaikannya 0,5. Kemudian di sini karena tinggi tabung, maka untuk luncuran di sini kita ganti menjadi vertikal. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada 2 slider, yang ini untuk jari-jari, yang ini untuk tingginya. Kemudian kita akan memasukkan persamaan yang akan menjadi alas tabungnya. Masukkan di sini X kuadrat dibagi R kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita enter. Maka di sini akan terbentuk alas tabungnya seperti ini. Kemudian kita membuat tutup tabungnya. Kita inputkan X kuadrat dibagi R kuadrat ditambah dalam kurung Y dikurang T kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita enter, maka di sini akan terbentuk alas serta tutup tabungnya seperti ini. Kemudian untuk tinggi tabungnya kita buat terlebih dahulu garis bantu.
Di sini X sama dengan R, kemudian X sama dengan negatif R. Seperti ini. Kemudian untuk membuat tingginya, kita klik di sini ada intersect atau perpotongan dua objek. Kemudian kita klik tutupnya, kemudian garis bantu yang tadi, tutupnya lagi, kemudian garis bantu yang satunya, seperti ini. Kemudian untuk alasnya juga sama. Maka di sini akan terbentuk titik A, B, C, D. Seperti ini. Kemudian untuk tingginya kita hubungkan titik A, C, dan BD dengan segmen, tool segmen, atau di sini ruas garis di antara dua titik. Seperti ini kita hubungkan. Kemudian kita sembunyikan garis bantu yang kita buat tadi dengan cara di sini titik hitamnya kita nonaktifkan seperti ini, langsung kita klik seperti ini. Maka akan terbentuk tabung dua dimensi dengan tinggi 7 satuan seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, buatlah tabung dengan tinggi 6 satuan. Caranya sama, yang pertama kita buka dulu aplikasinya atau GeoGebra online-nya. Di sini saya menggunakan cara yang berbeda seperti dari tadi. Di sini untuk alasnya saya menggunakan tool ellipse. Kemudian kita buat titik A di sini, kemudian titik B di sini, kemudian kita sesuaikan elipsnya seperti ini. Maaf, kita buat lagi karena kena hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat vektor. Karena tadi di soalnya tingginya 6 satuan, maka kita membuat vektor dengan panjang 6 satuan. Seperti ini. Kemudian untuk membuat tutup tabungnya, kita menggunakan translasi objek oleh vektor. Kita klik elipsnya, kemudian vektor U. Seperti ini, maka akan terbentuk tutup tabungnya. Kemudian kita klik titik A, kemudian vektor U untuk mendapatkan titik A aksen. Begitu pula titik B, kemudian vektor U untuk mendapatkan B aksen. Kemudian untuk menghubungkan titik A dengan aksen, kita menggunakan segmen atau di sini ruas garis di antara dua titik. Kita klik titik A aksen, kemudian A, kemudian untuk menghubungkan yang B ke B aksen sama seperti ini. Maka akan terbentuk tabung dua dimensi dengan panjang 6 satuan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke subbab yang ketiga, yaitu membuat kubus 3 dimensi. Langkah yang pertama sama, kita buka terlebih dahulu GeoGebra-nya. Kemudian sini dengan seperti tadi kita buat dulu persegi. Di sini klik segi N beraturan. Oh ya, untuk contohnya itu buatlah kubus dengan panjang rusuk 4 satuan. Jadi di sini kita buat dua titik yang jaraknya itu 4 satuan.
seperti ini. Kemudian langsung saja kita klik OK, maka akan terbentuk persegi seperti ini. Kemudian kita bisa mengklik 3D grafik pada menu view, tapi karena di sini GeoGebra online, maka kita klik strip 3. Di sini strip 3 ini, kemudian ada titik 3, kemudian kita pilih tampilan grafik 3D seperti ini. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik persegi pada dimensi 3. Oke. Karena di sini kita akan membuat kubus, maka kita klik di sini paksa ke prisma atau silinder. Kemudian kita klik perseginya. Kemudian untuk tingginya, karena di soal tadi 4 satuan, maka kita masukkan, substitusikan 4. Kemudian OK. Maka akan terbentuk kubus dengan tinggi 4 satuan seperti ini. Next, untuk contoh yang kedua, buatlah kubus 3 dimensi dengan panjang rusuk 2 satuan. Dengan cara yang sama, sebentar kita buka dulu GeoGebra-nya. Kemudian kita buat persegi dengan panjang sisi 2 satuan seperti ini. Kemudian langsung kita OK. Kemudian seperti tadi kita klik garis 3 di sini, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik paksa ke prisma atau silinder di sini, kemudian kita klik perseginya di dimensi 3, kemudian untuk ketinggiannya kita masukkan 2. Karena panjang rusuknya yang diminta 2 satuan. Kemudian kita klik OK. Maka akan terbentuk kubus dengan panjang rusuk 2 satuan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke subbab yang keempat, yaitu membuat piramida. Kita buka dulu GeoGebra-nya. Kemudian untuk contoh soal yang pertama, buatlah piramida dengan alas berbentuk segi 5. Di sini kita buat terlebih dahulu segi 5-nya menggunakan regular polygon seperti tadi, atau di sini namanya segi N beraturan. Kemudian kita buat 2 titik seperti ini. Kemudian karena segi 5, kita masukkan 5 di sini, kemudian OK. Maka akan terbentuk segi 5 seperti ini. Kemudian karena piramida itu 3 dimensi, maka seperti tadi kita klik titik 3 di sini, kemudian garis strip 3, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat piramidnya, kita klik dulu 3 dimensinya, kemudian di sini ada paksa ke piramid or kerucut. Kita klik, kemudian kita klik segi 5-nya di dimensi 3 seperti ini. Untuk ketinggiannya, karena tadi di soal hanya disebutkan alasnya saja yang berbentuk segi 5 dan tingginya bebas, maka di sini untuk tingginya saya masukkan 3. Kemudian OK. Maka ini sudah terbentuk piramid dengan alas berbentuk segi 5. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, buatlah piramida dengan alas berbentuk segitiga. Yang pertama, kita buat dulu segitiganya. Sama seperti tadi, menggunakan toolbar segi N beraturan. Kemudian kita buat 2 titik seperti ini.
Kemudian kita masukkan 3 karena segitiga, kemudian oke. Maka akan terbentuk segitiga seperti ini. Kemudian kita beralih ke 3D. Sama seperti tadi, tampilan grafik 3D, maka akan muncul seperti ini. Kita geser terlebih dahulu agar terlihat. Kemudian kita klik 3 dimensinya. Kemudian di sini kita pilih paksa ke piramid or kerucut, atau kalau di aplikasi itu extrude to pyramid. Kemudian kita klik segitiga yang ada di 3 dimensi. Kemudian di sini untuk tingginya saya masukkan 4 karena di soal tidak ditentukan. Jadi bebas. Kemudian oke. Maka di sini sudah terbentuk piramid dengan alas segitiga, alas berbentuk segitiga dengan tinggi 4 satuan. Kemudian kita lanjutkan ke subbab yang kelima, yaitu membuat jajar genjang menjadi prisma. Jadi di sini kita buat lebih dahulu jajar genjangnya. Kita menggunakan poligon, kemudian kita buat jajar genjangnya seperti ini. Sudah seperti ini, kita beralih ke 3D. Sama seperti tadi, kemudian kita klik tampilan grafik 3D. Karena di sini prisma, kita di sini pilih extrude to prism, atau di sini paksa ke prisma atau silinder. Kemudian kita klik jajar genjangnya, nah maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Oh ya, untuk soalnya itu buatlah prisma dengan alas berbentuk jajar genjang dan tinggi 2 satuan. Jadi di soal disebutkan tingginya 2, jadi kita di sini masukkan 2, kemudian oke. Nah, maka akan terbentuk prisma dengan alas jajar genjang dan tinggi 2 satuan seperti ini. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buatlah prisma dengan alas berbentuk jajar genjang dan tinggi 3 satuan. Sama seperti tadi, kita buat dulu jajar genjangnya menggunakan toolbar poligon seperti ini. Untuk panjang sisinya bebas karena di soal tidak disebutkan. Kemudian ada kesalahan, kita hapus dulu. Kemudian sama seperti tadi, kita klik strip 3 di sini, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D. Kemudian di sini ada paksa ke prisma atau silinder, kemudian kita klik jajar genjang di dimensi 3-nya. Kemudian tadi di soal tingginya itu 3 satuan, maka di sini kita masukkan 3, kemudian oke. Nah, di sini sudah terbentuk prisma dengan alas jajar genjang dan tinggi 3 satuan. Next ke subbab selanjutnya, yaitu membuat jaring-jaring kubus. Langkah yang pertama, kita buka dulu GeoGebra-nya.
Kemudian kita buat kubus. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kemudian di sini ada net, kita klik. Kemudian kita klik kubusnya. Nah, maka di sini akan terbentuk jaring-jaring kubusnya. Ini untuk contoh yang pertama, yaitu buatlah kubus. Buatlah jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 4 satuan. Seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, buatlah kubus dengan panjang rusuk 2 satuan beserta jaring-jaringnya. Di sini kubus yang sudah dibuat tadi, kemudian cara untuk menampilkan jaring-jaringnya sama. Di sini ada toolbar net, kita klik, kemudian kita klik kubusnya. Maka akan terbentuk jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu membuat piramid dan jaring-jaringnya. Contoh yang pertama, buatlah piramid dengan alas berbentuk segi 5 beserta jaring-jaringnya. Untuk cara membuat piramidnya sama seperti tadi. Kemudian untuk menampilkan jaring-jaringnya, seperti menampilkan jaring-jaring kubus, di sini ada net. Kemudian kita klik piramidnya, maka di sini akan muncul jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian untuk contoh yang kedua, buatlah piramid dengan alas berbentuk segitiga beserta jaring-jaringnya. Langkah-langkahnya, buka dulu GeoGebranya, kemudian kita buat piramid dengan alas berbentuk segitiga. Caranya seperti tadi. Kemudian setelah terbentuk piramidanya, kita tampilkan jaring-jaringnya dengan di sini kita klik toolbar net, kemudian kita klik piramidnya. Maka akan muncul jaring-jaringnya seperti ini. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu membuat sudut hiperbola menggunakan 3 dimensi. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi GeoGebranya atau GeoGebra online-nya seperti ini. Kemudian kita buat titik A misal di sini. Oh ya, untuk contoh yang pertama itu buatlah hiperbola sembarang. Jadi di sini kita akan membuat hiperbola sembarang. Yang pertama kita buat titik A, misal di sini titiknya di 2,3 seperti ini. Kemudian kita buat garis X, garis terserah, misal di sini X sama dengan 6, kemudian kita enter. Kemudian garis Y, misal di sini saya membuat garis Y sama dengan -2, kemudian kita enter. Kemudian karena di sini garis X sama dengan 6 hanya merupakan garis bantu, jadi di sini kita ganti stylenya dengan cara kita klik kanan, kemudian di sini ada pengaturan, kemudian di sini ada format. Nah, di sini format garisnya kita ganti menjadi putus-putus seperti ini. Kemudian kita X, maka style garisnya akan berganti seperti ini. Kemudian kita buat poin yang kedua atau titik yang kedua. Misal di sini titik B, saya membuat titik di 6, -2. 6, -2 atau di perpotongan dua garis yang tadi.
Kemudian buat garis yang menghubungkan titik yang pertama tadi atau titik A ke titik B dengan menggunakan tool segmen atau di sini ruas garis di antara dua titik. Kemudian kita klik titik yang pertama, kemudian titik yang kedua seperti ini. Kemudian kita buat titik ketiga. Misal di sini di 6,1. Jadi titik 6,1 titik baru 6,1. Jadi titik yang kedua ini harus berada di garis X sama dengan 6. Kemudian kita hubungkan titik B ke titik C. Caranya sama menggunakan tool segmen atau di sini namanya ruas garis di antara dua titik. Kemudian kita klik titiknya. Seperti ini. Kemudian kita membuat sudut di titik B. Caranya dengan menggunakan tool angle atau di sini sudut. Kemudian kita klik titik C A B. Jadi di sini sudah terbentuk sudutnya. Kemudian kita membuat garis baru. Di sini sinar melalui dua titik atau ray. Kita klik titik A. Kemudian kita buat titiknya sesuai yang kita inginkan. Misal seperti ini, kemudian kita misal seperti ini. Kemudian buat sudut di titik A. Dengan caranya sama seperti tadi, kita klik sudut, kemudian D A B seperti ini, maka akan terbentuk sudutnya. Kemudian kita membuat hiperbolanya menggunakan tool hiperbola di sini. Kemudian kita klik titik A dan titik B. Kemudian kita sesuaikan seperti ini. Kemudian kita klik move, tool move di sini atau pindah. Setelah itu tahan titik A dan titik B. Tahan titik A-nya, kemudian sudutnya bisa kita geser-geser seperti ini. Jadi untuk contoh yang pertama sudah selesai, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua sama seperti tadi, buatlah hiperbola sembarang. Caranya pertama kita buat dulu, kita buka dulu GeoGebra-nya. Kemudian di sini kita masukkan F sama dengan 0,4. Di sini kita membuat titik F, kemudian kita enter. Ini saya membuatnya sembarang ya. Jadi misal di sini titik F di 0,0.
Kemudian untuk garisnya, misal di sini X sama dengan 4. Kemudian untuk garis Y-nya misalkan Y sama dengan 2. Seperti ini. Kemudian seperti tadi kita ganti style dari X1 ini menjadi putus-putus. Kita klik dulu, kemudian klik kanan, kemudian pengaturan. Kemudian di sini ada format, kita ganti format garisnya menjadi putus-putus. Kemudian kita X. Kemudian kita membuat titik A. Misal di sini di 4,2, 4,-2. Kemudian kita hubungkan titik A ke titik F dengan menggunakan ruas garis di antara dua titik seperti ini. Oh maaf, tadi ada kekeliruan. Di sini seharusnya F sama dengan -2. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat titik B. Misal di sini di B sama dengan di 4,2. Seperti ini. Kemudian kita enter. Kemudian kita hubungkan dengan titik A. Seperti ini. Kemudian kita membuat sudut di A. Caranya seperti tadi, kita pilih tool sudut, kemudian kita klik titik B, kemudian titik A, kemudian titik F, seperti ini. Maka akan terbentuk sudutnya. Kemudian seperti tadi kita buat sinar garis. Di sini sinar melalui. Kemudian kita klik titik F. Kemudian arahkan sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita membuat sudut di F. Caranya seperti tadi, kita pilih tool sudut, kemudian kita klik titik B, F, A. Seperti ini. Kemudian kita klik, kita buat hiperbolanya, kita klik toolbar hiperbola di sini, kemudian kita klik titik F, kemudian titik B, kemudian kita arahkan bentuk hiperbolanya. Kemudian kita klik, maka akan terbentuk hiperbolanya. Kemudian kita di sini klik move atau pindah. Kemudian kita tahan di titik F, maka kita bisa mengganti sudutnya seperti ini. Untuk contoh soalnya sudah selesai. Selanjutnya untuk latihan soalnya. Untuk latihan soal yang pertama, buatlah kubus 2 dimensi dengan panjang rusuk 6 satuan. Di sini saya akan mempraktekkan untuk contoh jawaban untuk soal nomor 1. Yang pertama kita buka terlebih dahulu GeoGebra-nya, baik aplikasi atau GeoGebra online seperti ini. Kemudian sama seperti tadi, kita buat lebih dahulu bangun perseginya. Dari sini klik segi N beraturan, kemudian buat 2 titik dengan jarak 6 satuan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat vektornya.
letakkan di tempat yang kita inginkan seperti ini. Kemudian untuk mempergampang, ini saya geser terlebih dahulu. Kemudian kita buat titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen menggunakan translasi objek oleh vektor. Kita klik titik A, kemudian vektor U, titik D, kemudian vektor U, titik B, kemudian vektor U, dan yang terakhir titik C, kemudian vektor U. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya menggunakan poligon. Kita hubungkan semua titik-titiknya hingga terbentuk kubus. Kita hubungkan lagi menggunakan poligon. Hubungkan semua titik-titiknya seperti ini. Maka akan terbentuk kubus 2 dimensi dengan panjang sisi 6 satuan seperti ini. Kemudian latihan soal yang nomor 2, buatlah tabung dengan tinggi 9 satuan. Di sini yang pertama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya atau GeoGebra online seperti ini. Kemudian kita buat alas tabungnya menggunakan tool ellipse di sini. Selanjutnya, latihan soal yang kedua, buatlah tabung dengan tinggi 9 satuan. Yang pertama, kita buat dulu alasnya dengan bantuan tool ellipse di sini. Kemudian kita letakkan titik A serta titik B. Kemudian kita buat ellipsnya sesuai yang kita inginkan seperti ini. Kemudian kita buat vektor untuk garis bantunya. Di sini karena tingginya 9 satuan, maka kita membuat vektor dengan panjang 9 satuan. Seperti ini. Kemudian kita buat tutupnya menggunakan translasi objek oleh vektor. Kita klik ellipsnya, kemudian vektor U-nya. Maka akan terbentuk elipsnya seperti ini. Agar terlihat, saya geser terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tingginya saya membuat titik A aksen, B aksen. Caranya sama, kita menggunakan translasi objek oleh vektor. Kemudian kita klik titik A, kemudian vektor U, titik B, kemudian vektor U. Kemudian kita hubungkan menggunakan di sini segmen atau ruas garis di antara dua titik. Seperti ini. Maka di sini akan terbentuk tabung dengan tinggi 9 satuan. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga, yaitu buatlah kubus 3 dimensi dengan panjang rusuk 7 satuan. Di sini kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya, kemudian kita buat persegi dengan panjang sisinya 7 satuan. Seperti ini.
kemudian oke, maka akan terbentuk persegi seperti ini. Kemudian di sini ada strip 3, kita klik, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D seperti ini, maka akan muncul 3 dimensi seperti ini. Kemudian di sini ada tool. Di sini karena kubus, kita pilih paksa ke prisma atau silinder, kemudian kita klik persegi di dimensi 3-nya. Kemudian untuk ketinggiannya kita masukkan 7 karena panjang rusuknya 7. Kemudian oke. Nah, maka di sini akan terbentuk kubus dengan panjang rusuk 7 satuan. Next ke latihan soal yang keempat. Buatlah piramid dengan alas berbentuk segi 5 dan tinggi 3 satuan. Yang pertama kita buat alasnya terlebih dahulu yang berbentuk segi 5. Caranya seperti ini. Kemudian kita masukkan 5, kemudian kita oke. Kemudian seperti tadi kita klik strip 3 di sini, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di sini paksa ke piramid or kerucut karena kita akan membuat piramid. Kemudian klik alasnya seperti ini. Kemudian untuk tingginya kita masukkan 3 karena di soal tinggi piramidnya adalah 3 satuan. Kemudian kita klik oke. Nah, maka ini sudah terbentuk piramid dengan alas berbentuk segi 5 dan tinggi 3 satuan seperti ini. Selanjutnya kita ke latihan soal yang kelima. Latihan soal yang kelima, buatlah prisma dengan alas berbentuk jajar genjang dan tinggi 4 satuan. Kita buka dulu aplikasi Griphiba-nya, kemudian kita buat jajar genjangnya menggunakan tool polygon seperti ini. Jajar genjangnya bebas ya, seperti ini. Kemudian seperti tadi kita klik strip 3 di sini, kemudian titik 3, kemudian tampilan grafik 3D seperti ini. Kemudian di sini kita pilih karena kita akan membuat prisma, maka paksa ke prisma. Kemudian kita klik jajar genjangnya, kemudian kita di sini masukkan 4 sebagai tingginya, kemudian oke. Maka di sini sudah terbentuk prisma dengan alas berbentuk jajar genjang dan tingginya itu 4 satuan. Kemudian next ke latihan soal yang keenam, yaitu buatlah jaring-jaring kubus yang panjang rusuknya 7 satuan. Langkah pertama kita buat terlebih dahulu kubusnya dengan panjang rusuk 7 satuan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan jaringnya kita menggunakan tool net yang ada di sini, net. Kemudian kita klik kubusnya, maka akan terlihat jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke latihan soal yang ketujuh, buatlah piramid dengan alas berbentuk segi 5 dan tinggi 3 satuan beserta jaring-jaringnya. Jadi pertama kita buat terlebih dahulu piramidnya dengan alas berbentuk segi 5 seperti ini dan tinggi 3 satuan. Kemudian kita buat jaring-jaringnya dengan di sini ada tool net, kita klik, kemudian kita klik prismanya. Kemudian akan piramidnya, kemudian akan muncul jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian kita next ke latihan soal yang terakhir. Buatlah hiperbola sembarang. Oke, di sini karena sembarang, terlebih dahulu kita buat titik A dan B di sembarang tempat seperti ini, A dan B. Kemudian kita buat garis X. Misal di sini saya mau buat X sama dengan 7. Kemudian enter.
Dan di sini garis Y-nya, misal saya membuat garis Y sama dengan 0. Kemudian di sini kita ubah stylenya, kita klik kanan, kemudian pengaturan, kita ubah dia jadi titik-titik, garis putus-putus. Sini ada format, kemudian kita ubah format garisnya menjadi putus-putus, kemudian X. Maaf, salah, seharusnya yang ini. Ya udah, sekalian nggak apa-apa. Yang ini juga kita ganti dengan putus-putus ya. Maka kemudian kita buat titik C. Misal di sini di 7,0, kemudian titik D di sini 7,4. Kemudian kita hubungkan garis AC, kemudian CD, hubungkan juga. Kemudian kita buat sudut C, kita klik sudut, kemudian kita klik titik A, C, D, seperti ini. Kemudian kita buat sinar garis. Di sini sinar garis melalui dua titik, titik A dan titik D seperti ini. Kemudian kita buat sudutnya, kita pilih sudut, kemudian titik D, A, C seperti ini. Kemudian kita buat hiperbolanya menggunakan tool hiperbola seperti ini. Kita buat di seperti ini. Nah, sudah. Kemudian kita di sini ada tool pindah, kemudian kita tahan di titik A, maka kita dapat menggeser-geser sudutnya seperti ini. Sudah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.